Aso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kabar hormat Ibu Sylvie Tiara Rizky, sarjana keperawatan, selaku guru mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, serta rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Melati Octavia yang akan memimpin jalannya acara pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami mengusung tema penyuluhan mengenai penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu hipertensi? Baik, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Berikutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, sambutan ketua pelaksana kegiatan penyuluhan. Kedua, penyampaian materi. Tiga, kegiatan senam hipertensi bersama. Empat, sesi tanya jawab. Lima, penutup. Sebelum mulai acara ini, alangkah baik kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu sambutan ketua pelaksana kegiatan penyuluhan. Kepada waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang baik. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan keluarga kita sebagai umum. Yang kami hormati Ibu Sylvie Tiara Rizky, sarjana keperawatan, selaku guru mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya selaku ketua pelaksana penyuluhan pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya ke dalam kegiatan hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada teman-teman remaja SMK Kesehatan Banten, tepatnya kelas 12-1 asisten keperawatan. Hadirin yang berbahagia, terkait meningkatnya jumlah pasien hipertensi di antara kalangan remaja, kalangan dewasa dan juga kalangan lansia, kami berinisiatif untuk melakukan penyuluhan ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan hipertensi. Mari kita ikuti acara pada siang hari ini dengan baik agar kita mendapatkan manfaat dari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua pelaksana atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh presentator kami, yaitu Najwa Tia Azhar Mulyadi Putri. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada saudari Marti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu penyuluhan mengenai hipertensi. Ada yang tahu nggak teman-teman, hipertensi itu apa? Belum. Di slide berikutnya, ada pengertian yang kami ambil dari Kemkes. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang nilai sistoliknya itu lebih dari 160 dan nilai diastoliknya itu lebih dari 90. Jadi kalau misalnya teman-teman diperiksa atau ada keluarga yang diperiksa lalu ternyata nilai 140/90, itu berarti sudah dikategorikan sebagai kategori hipertensi. Kecuali kalau misalnya mendapatkan nilai normal seperti 120/80, itu masih bisa dikatakan normal di remaja dan juga di dewasa. Nah, berikutnya ada penyebab hipertensi. Yang pertama ada hereditaritas atau keturunan. Jadi kalau teman-teman punya orang tua, apalagi dari ibu dan ayah, jadi dari kedua belah pihak itu ada riwayat hipertensi, maka kita lebih besar akan terkena hipertensi itu. Yang kedua adalah obesitas atau berat badan berlebih. Yang ketiga, pola aktivitas yang terganggu. Keempat, terlalu banyak mengkonsumsi garam. Jadi sensitivitas setiap orang terhadap natrium atau garam itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya tubuh kita tidak bisa mentoleransi garam terlalu banyak, itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat.
Yang kelima, alkohol dan kafein berlebih. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya orang-orang yang sakit saja yang dilarang untuk mengkonsumsi alkohol dan kafein juga berlebih. Tetapi orang-orang yang sehat pun demikian. Karena kenapa? Alkohol itu bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh kita jika dikonsumsi secara terus-menerus. Yang keenam adalah istirahat tidak teratur. Tubuh yang kelelahan itu juga bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah yang meningkat. Ketujuh, stres. Yang kedelapan adalah kebiasaan merokok. Seperti yang kita ketahui juga, di dalam rokok terdapat banyak sekali zat kimia organik yang berbahaya bagi tubuh dan dapat merusak sel-sel dan jaringan di dalam tubuh. Berikutnya ada gejala-gejala hipertensi. Gejala yang pertama adalah pusing dan sakit kepala. Yang kedua, sesak napas. Tiga, gelisah. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, pandangan kabur. Yang keenam, mual hingga muntah. Jadi kalau semisal teman-teman melihat ada gejala-gejala ini pada diri teman-teman atau pada keluarga teman-teman, segera hubungi dokter dan konsultasi mengenai hipertensi. Berikutnya ada faktor risiko atau orang-orang yang rentan terkena penyakit hipertensi. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan di penyebabnya tadi, faktor risikonya yang pertama adalah orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Jadi orang yang obesitas ini memerlukan diet khusus untuk menurunkan tekanan darah atau mengontrol tekanan darahnya. Yang kedua, riwayat penyakit hipertensi pada keluarga yang saya sebutkan tadi ini termasuk dalam hereditas atau faktor genetik. Yang ketiga adalah orang yang mengkonsumsi garam berlebih. Pada itu seperti yang saya jelaskan di nomor yang pertama, itu memerlukan diet khusus yaitu pengurangan jumlah konsumsi garam. Yang kelima, seseorang dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Yang keenam adalah pola hidup yang buruk. Ketika kita memiliki pola hidup yang buruk, maka di tubuh kita juga akan terjadi penurunan imun. Berikutnya ada hipertensi berdasarkan penyebabnya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipertensi primer atau hipertensi esensial. Jadi apa sih hipertensi esensial itu? Hipertensi esensial atau hipertensi primer itu adalah hipertensi yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Biasanya hipertensi ini disebabkan karena ada faktor dari hereditas atau keturunan dari orang tua teman-teman. Yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu adalah hipertensi yang disebabkan karena adanya pola hidup yang kurang sehat dan juga penyakit penyerta yang dapat meningkatkan atau mempengaruhi tekanan darah kita. Berikutnya ada cara pengobatan. Pengobatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengobatan secara farmakologis atau pengobatan yang dilakukan dengan memberikan obat-obatan kimia kepada pasien. Yang kedua, ada pengobatan non farmakologis, yaitu pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan kepada pasien namun dengan bahan-bahan yang lebih alami atau bahan-bahan yang lokal dan juga perubahan pola hidup. Contohnya apa? Yang pertama, teknik relaksasi pada pasien hipertensi. Teknik relaksasi itu dilakukan agar pasien dalam keadaan rileks dan juga santai. Yang kedua, ada cara juga yang dengan membuat rebusan air daun salam, yaitu menggunakan 7 lembar daun salam direbus dengan 3 gelas air. Direbusnya itu sampai menjadi 1 gelas. Ini bisa diminum 2 kali dalam sehari selama 1 minggu. Berikutnya yang menjadi inti dari penyuluhan ini dilakukan adalah pencegahan. Upaya-upaya pencegahan yang dapat kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, batasi asupan garam. Yang kedua, menjaga berat badan. Bagi penderita obesitas diperlukan diet seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur agar tubuh kita tetap fit dan juga sehat. Yang keempat, berhenti merokok, konsumsi alkohol, dan konsumsi kafein berlebih. Yang kelima, mengatur pola istirahat dan juga pola aktivitas kita. Yang keenam, makan makanan sehat seperti buah dan sayur. Kalau bisa hindari gorengan, makanan pedas, dan juga es seperti itu. Jadi itu saja mungkin materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari yang telah disampaikan. Beralih ke acara selanjutnya yaitu kegiatan senam intervensi bersama yang akan dipimpin oleh instruktur kita yaitu Ayla Putri Setiawan, Sefa Mikalista, dan Adelia Putri. Cerita hatiku mengharap
membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman sekalian dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Diharapkan peserta mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Jadi teman-teman, saya akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari satu sesi berisi 3 pertanyaan. Jadi nanti ada 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian yang akan kami terima dan akan kami jawab. Ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silakan berdiri dan sebutkan namanya. perkenalkan, nama saya Angelika Salsadrasana. Saya mau tanya tentang hipertensi sekunder yang disebabkan karena penyakit penyerta. Contoh apa saja penyakit penyerta ya Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi penyakit penyerta dari hipertensi itu ada banyak. Biasanya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kelenjar tiroid, dan lain-lain. Hubungannya apa? Contohnya gini, ada orang yang punya penyakit kolesterol. Nah, kalau misalnya nilai kadar kolesterol dalam darah kita tinggi, itu bisa menyebabkan penumpukan plak-plak kolesterol di dalam pembuluh darah sehingga membuat darah itu tersumbat. Jadi fungsi jantung kita juga memompa lebih cepat. Jadi bisa meningkatkan tekanan darah seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Baik, silakan berdiri dan sebutkan. Perkenalkan, saya Fani Angelika. Di sini saya ingin bertanya, kenapa kebiasaan merokok itu bisa menyebabkan hipertensi? Oke, saya ingin menjawab ya, Kak Fania. Jadi rokok itu mengandung banyak-banyak zat kimia organik yang bisa berbahaya bagi tubuh kita. Contohnya seperti tar dan nikotin. Kita ambil yang paling banyak di dalam rokok itu adalah nikotin. Jadi nikotin itu adalah zat yang bisa membuat kita kecanduan, dan di dalam nikotin itu terdapat hidrogen, oksigen, dan kandungan-kandungan yang lain. Ketika nikotin itu masuk ke dalam tubuh kita secara berlebihan, maka dia akan menyebabkan diameter pembuluh darah itu mengecil sehingga terjadi penyumbatan aliran darah seperti itu. Apakah cukup jelas? Pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Obrezanga. Saya ingin bertanya, jika penyakit hipertensi, apakah bisa sembuh total atau seumur hidup? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Chelsea. Jadi hipertensi itu tidak bisa disembuhkan secara total. Lalu kita bisa melakukan upaya apa? Kita bisa melakukan upaya pencegahan atau kontrol hipertensi. Caranya dengan mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter serta merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu acara penutup dari kegiatan penyuluhan terkait hipertensi pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap hamdalah. Demikian keseluruhan acara kami tutup. Saya Melati Utopia sebagai pembawa acara mewakili rekan-rekan yang telah bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta kesalahan dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.